di sebuah kafe yang terletak di sebelah stasiun. Kamu kenal Aina Kiara? Saya sering melihatnya, dia salah satu mahasiswi baru. Anda ini siapa ya? Saya punya misi untuk kamu. Jika kamu bersedia, saya akan melunasi tunggakan uang semester kamu dan tentu saja ada imbalan lain. Orang berkacamata hitam itu menyodorkan sejumlah uang disimpan di dalam amplop. Tangan wanita muda itu bergetar saat memperkirakan jumlah uang di dalam amplop coklat. Ini semua untuk saya. Hanya jika kamu bisa memenuhi persyaratan yang saya ajukan. Ia kembali menyodongkan flash disk berisi file penting. Kamu harus menyebarkan foto dan video ini ke seluruh mahasiswa dan mahasiswi kampus. Saya tahu kamu salah satu penulis artikel kampus, jadi sertakan berita bahwa Aina adalah seorang pelet cur dari Gang Gucci. Dia sukses membintangi iklan karena dia simpanan om-om kaya, bisa. Mahasiswi itu terlihat ragu, wajahnya pucat. Namun, lagi-lagi segepok uang bisa mematikan naluri seseorang. Apa saya boleh menggunakan akun Fake? Tentu, sebarkan secepatnya. Hari ini juga. Bye-bye. Ia masukkan uang dan flash disk itu ke dalam tas. Kalau begitu saya, permisi. Buru-buru mahasiswi tadi beranjak pergi meninggalkan kafe. Sementara pria berpakaian serba hitam dengan masker dan kacamata, mengambil ponselnya di atas meja, untuk menelpon seseorang. Semua berjalan sesuai rencana, Nyonya. Bagus, pastikan identitas dia terbuka, agar tidak ada satupun orang yang respek terhadapnya. Baik. Sejak jam pertama hingga akhir, beberapa kali Aina terus dipuji karena iklan pertamanya. Ia dimintai foto seperti artis pendatang baru. Aina merasa malu sekaligus bangga dengan usahanya sejauh ini. Andai bukan karena paksaan dari kakek, mungkin ia tidak akan menemukan pasiennya. Namun, pujian itu tidak bertahan lama. Saat para mahasiswa dan mahasiswi hendak meninggalkan kelas, dering ponsel mereka terdengar bersamaan dan mereka serentak membuka pesan yang dikirimkan ke aplikasi hijau. Aku pulang duluan ya. Aina berdiri setelah selesai merapikan bukunya. Namun, senyum di wajahnya tiba-tiba surut, saat tatapan sinis semua orang mengarah kepadanya. Kenapa? Cek, sudah aku duga, ada yang tidak beres. Masa bisa bintang baru langsung naik iklan, ternyata kamu simpanan om-om. Jadi kamu tinggal di Gang Gucci, kupu-kupu malam dong. Cih, bisa-bisanya wanita rendahan yang masuk ke kampus kita. Tubuh Aina bergetar. Maksud kalian? Apa? Periksa ponsel kamu sana. Semua orang bersorak merendahkan, mereka berbondong-bondong keluar dari ruang kelas, meninggalkan Aina sendiri. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, Aina memeriksa grup kampusnya. Detik selanjutnya Aina terperangah dengan tatapan tak percaya, melihat foto seorang wanita yang mirip dirinya tanpa mengenakan busana. Bukan hanya itu tapi ada video adegan tak senonoh dan lagi-lagi wajah wanita itu mirip dengannya. Siapa ini? Wajah Aina memucat, kedua kakinya terasa ringkih. Tentu saja wanita di foto itu bukanlah dirinya, tetapi wajah dan postur tubuh sangat mirip dengannya. Air mata Aina mengalir tanpa suara, orang jahat macam apa lagi yang tega memfitnahnya seperti ini. Ia pikir hidup sudah tenang, bahagia, tetapi ternyata ia salah, ia belum selesai dengan semua cobaan yang ditakdirkan untuknya. Aina menyeka air matanya, lalu melangkah keluar dari ruang kelas. Sepanjang koridor, mahasiswa dan mahasiswi dari fakultas yang sama maupun dari fakultas lain, berkumpul, menatapnya sambil bergunjing. Bahkan ada yang melemparkan sisa makanan ke bajunya. Telinga Aina terasa panas mendengar semua hinaan orang, ia mempercepat langkahnya,
Ia berlari sekencang mungkin hingga akhirnya sampai di sudut sepi, di mana ia tidak mendengar gunjingan orang-orang. Dengan tangan bergetar, ia hendak menelpon Arhan, tetapi ia mengurungkan niatnya. Ia tahu saat ini pasti Arhan sudah melihat semuanya. Suaminya itu pasti kecewa berat dan tidak akan sudi melihatnya lagi. Akhirnya Aina mencoba untuk menelpon Laras. Satu-satunya orang yang tidak mungkin meninggalkannya di saat seperti ini, satu-satunya orang yang akan membelanya. Hanya Laras yang sangat paham ia tidak mungkin melakukan hal bejat demi eksistensi. Laras, apa kamu bisa menjemputku di kampus sekarang? Tangis Aina kembali pecah. Kamu kenapa Ai? Kok nangis? Nanti kamu bakal tahu. Sekarang jemput aku, Ras. Sekujur tubuh Aina bergetar seiring isak yang kian lirih. Oke, tunggu aku ya. Jangan kemana, ini aku baru mau pinjam motor dulu. Aina mengakhiri panggilan telepon tersebut, tubuhnya semakin lemas, dahinya berkeringat, napasnya tersengal dan tangannya tremor tanpa henti, panik attack-nya kambuh lagi. Trauma masa kecilnya seolah kembali terulang. Di mana kala itu warga mengusir dan mencemooh ia dan ibunya karena Bu Lastri dianggap cur dan pembawa aib. Sudah aku duga sejak awal. Sela menoleh menatap Arhan yang duduk tak jauh darinya. Saat itu kamu sendiri yang memperingatkan aku, jangan percaya dengan tampang polosnya, sekarang lihat, kamu menyesal sempat mempercayainya. Arhan hanya diam tanpa mempedulikan ucapan Sela. Kebetulan ia sedang meeting bersama Sela, Kinos dan beberapa orang lain, untuk membahas pemotretan Aina di Paris, lusa. Namun, tiba-tiba artikel sudah dipenuhi dengan video syur terduga Aina Kiara dan foto-foto tak senonoh lainnya. Kamu tidak bisa menduga seperti itu, Sel. Aku sangat mengenal Aina, dia tidak mungkin melakukan hal hina semacam itu. Tegas Kinos yang merasa tak terima dengan kabar ini. Kamu juga. Sela nampak semakin percaya diri untuk angkat suara. Kamu kenal dia dari SMA, itu tidak bisa membuktikan jika dia wanita baik. Ki, dia itu wanita murahan. Dia sudah mencoreng nama baik agensi, dia akan aku blacklist dari daftar model kita. Loh, tidak bisa seperti itu. Kinos mengebrak meja saking kesalnya. Dia sudah tanda tangan kontrak Adikarya Group, dia akan berangkat ke Paris, lusa. Video dan foto ini masih terduga, belum pasti. Sebagai seorang fotografer, aku bisa menjamin jika wanita di foto dan video itu, bukan Aina. Kamu tidak bisa mengambil keputusan secepat ini, kita punya pakar telematika, semua bisa dibuktikan, apakah video dan foto itu palsu atau tidak. Kamu mengancam aku, Ki. Sela mulai tersulut emosi, baru kali ini Kinos membantahnya. Biasanya pria berkacamata itu selalu terlihat tenang dan tidak pernah meninggikan suaranya, tetapi saat mendengar hinaan Sela, amarahnya meledak. Aku tidak mengancam kamu, Sel. Aku cuma mengingatkan kamu agar bersikap profesional, karena secara tidak langsung kamu mendukung asumsi publik tentang sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Pakar telematika akan mendalami kasus ini, jika terbukti wanita di video dan foto itu benar Aina, aku rela keluar dari sini. Tapi, jika terbukti bukan, kamu harus minta maaf kepadanya. Kinos melangkah meninggalkan ruang rapat yang tiba-tiba diselimuti ketegangan. Sela kembali mengalihkan pandangannya kepada Arhan yang masih duduk termenung sambil bersedekap dada. Han, kamu jangan percaya Kinos. Dia itu memang sangat menyukai Aina, wajar jika dia membelanya. Kamu harus kembali ke pendirianmu yang dulu, membencinya seperti dulu. Aku tidak mau kamu terjebak dengan wanita seperti itu. Helaan napas Arhan dengan berat.
Aku tidak percaya Kinos dan aku juga tidak percaya kamu. Aku punya caraku sendiri untuk membuktikan semuanya. Aku orang yang tidak pernah mendengarkan asumsi orang lain. Aku hidup dengan caraku sendiri, mendengarkan pikiranku sendiri. Setelah beberapa saat duduk, menenangkan diri, Arhan berdiri dari posisi duduknya. Berhentilah memperbesar masalah. Kita lihat saja nanti, apa benar dia wanita semacam itu. Han. Sela berbalik memandangi kepergian Arhan. Dia keras kepala sekali. Di luar, Arhan melangkah menuju lift sambil berusaha menghubungi seseorang. Halo, apa kakek sudah tahu berita hari ini? Belum, Den. Setelah meminum obat, Tuan Besar tertidur lelap. Aku minta, jangan sampai kakek mengetahui berita ini. Aku dan Alvin sedang berusaha menghapus semua berita di media sosial. Baik, saya paham. Arhan mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu melanjutkan langkahnya. Ai, kamu kok diam saja dari tadi? Di jalan diam, sampai ke sini juga diam. Tadi abis bertengkar dengan teman kampusmu ya? Aina menggeleng dengan raut wajah sendu. Oh, aku tahu ini. Pasti kamu bertengkar dengan si sela-selagat itu toh. Lagi-lagi Aina menggeleng. Air matanya kembali mengalir tanpa suara isak mengiringi. Mas Arhan ya. Kamu didiemin lagi, atau dia kasar lagi? Iya. Masih sama seperti tadi, Aina menggeleng pelan. Ras, memangnya aku sehina itu ya? Apa kita-kita yang tinggal di gang sempit, pusat prostitusi selalu dianggap tidak baik? Standar kehormatan wanita itu, dinilai dari tempat tinggalnya ya, Ras. Kamu ini kenapa? Laras menggusap punggung sahabatnya. Ya tidak seperti itu, Ai. Ini zaman emansipasi, wanita berhak memiliki tujuan hidupnya sendiri. Contohnya aku, memilih untuk bekerja di klub malam tapi aku happy, aku seneng menjalaninya. Sekarang kamu cerita, sebenarnya ada apa? Kamu cari saja artikel di medsos tentang Aina Kiara, kamu akan tahu, lirik Aina. Oh gitu. Cepat-cepat Laras mengecek ponselnya. Walah dalah, apa ini? Aina Kiara, model pendatang baru, diduga menjadi simpanan Om XX, video syur mirip dirinya kini, viral. Laras menoleh menatap sang sahabat. Ini berita sampah apa, Ai? Kamu bukan wanita seperti itu. Coba lihat videonya, di artikel ini di blur gitu tidak jelas. Aina menyerahkan ponselnya yang sedang menayangkan video syur tersebut. Setelah beberapa saat mengamati, Laras hanya bisa menggeleng. Astaga, fitnah macam apa lagi sih? Ini bukan kamu kok. Aku tahu, di dekat PET darah kamu ada tahi lalatnya. Terus di bahu juga ada, ini bukan kamu ini. Kamu benar-benar detail. Masih hafal kamu tubuhku gimana? Ya hafal, kita kan sering mandi di kali, tititmu juga aku pernah lihat kok. Laras. Mata Aina membulat. Iya maaf. Feelingku sih bilang, ini ulah orang iri dengki yang tidak suka dengan kesuksesan kamu. Ya siapa lagi kalau bukan si sela-selagat, percaya sama aku, Ai. Dia, pasti. Aku tidak bisa berpikir sekarang. Aku malu, ini berita sudah kemana? Mas Arhan pasti semakin tidak percaya denganku, dia pasti menganggap aku wanita murahan. Malam ini aku nginap di sini ya, ibu kamu belum pulang, kan? Belum? Kamu tahu sendiri ibuku jadi tukang cuci, masak di rumah Mami Mary, kadang pulang. Kadang juga tidak. Kalau begitu aku minjam baju kamu ya, mau mandi. Ambil saja, tapi jangan keluar rumah ya, aku takut ada preman Mami lihat kamu ada di sini. Iya.
Aina beranjak mengambil handuk dan pakaian di lemari Laras. Aina sudah tidak ada di kampus, Satpam bilang dia dijemput seorang wanita mengendarai motor metik siang tadi. Mendengar penjelasan Alvin lewat telepon, pikiran Arhan langsung tertuju kepada Laras. Baiklah. Aku akan ke suatu tempat sekarang. Ia mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu meraih kunci mobilnya di atas nakas. Arhan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia tahu saat ini Aina pasti ingin bersembunyi darinya, karena takut akan diinterogasi, dihina, dan dicaci olehnya. Sama seperti biasanya, tidak ada yang bisa menebak ekspresi Arhan. Dalam situasi apapun, pria itu terlihat diam, cuek, dan tatapannya sedingin es. Jujur ia tidak menyangka kabar seperti ini akan tersebar begitu cepat, tepat sehari setelah penayangan iklan pertama Aina. Jalanan yang cukup lengang, membuat Arhan akhirnya sampai di depan gang keramat tersebut. Sayangnya untuk masuk ke sana, kendaraan roda 4 tidak bisa masuk. Hufet, gelap sekali di sana. Arhan menepikan mobilnya di bahu jalan lalu bergegas keluar sambil menyalakan senter ponselnya. Baru beberapa langkah ia masuk ke bagian dalam gang, sudah ada beberapa wanita seksi yang sedang mangkal menunggu pria hidung belang. Jangan tanya bagaimana ekspresi Arhan, saat wanita-wanita itu menatap kagum ke arahnya, tentu saja bulu kuduknya langsung berdiri. Astaga, pangeran dari mana ini? Tubuhnya atletis, tampan dan bersih. Mas, sama aku ya. Malam ini gratis juga tidak apa-apa. Lepas, saya kemari bukan untuk mencari santapan. Arhan menepis tangan wanita tadi lalu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Seharusnya aku ajak Alvin tadi, batin Arhan. Cukup lama ia berjalan hingga akhirnya ia menemukan kumpulan bapak-bapak sedang bermain kartu di pos ronda. Permisi bapak-bapak, apa ada yang tahu, rumah Laras di mana ya? Kau pacar barunya si Laras? Tanya pria bertato dengan aksen Medan yang sangat khas. Bukan. Oh kau pelanggannya. Mata Arhan membulat. Bukan juga. Terus kamu apanya? Abangnya, opungnya. Teman. Saya temannya. Oh bilang kek, jadi kau lurus saja, nanti belok kiri, kalau ada rumah cat abu-abu monyet, nah itu rumahnya tetangga Laras. Kau maju lagi sikit, nanti ketemu rumah ungu-ungu janda, nah itu rumahnya. Baik, terima kasih. Buru-buru Arhan melanjutkan langkahnya dengan bermodalkan senter ponsel sebagai penerangan. Sementara di tempat berbeda, Aina sedang memasak nasi goreng untuk makan malamnya dan Laras. Setelah makan aku harus langsung ke klub, kamu tidak apa aku tinggal sendiri di sini? Tanya Laras sambil memandangi punggung Aina. Tidak apa-apa. Aku mau tidur setelah ini. Halah gayamu, bisa kamu tidur di saat ini? Tidak percaya aku. Aina baru saja selesai menata nasi goreng di atas piring lalu beranjak menuju meja makan sederhana di rumah Laras. Kalau kamu sudah selesai kontrak sama Mami Mary, ikut aku saja ya, Ras. Kita buat bisnis apa gitu? Maunya? Lihat nanti sajalah. Baru saja Laras hendak melahap makanannya, suara ketukan pintu tiba-tiba saja terdengar. Waduh siapa itu? Mata Laras membulat. Ai, kamu tunggu di sini sebentar ya, aku buka pintu dulu. Aina mengangguk sambil melahap makanannya dengan paksa jujur ia tidak berselera. Dengan langkah cepat, Laras membuka pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Mas Arhan. Aina? Mana? Dida. Belum selesai ucapan Laras, Arhan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam. Mas Arhan.
Aina langsung berdiri dari posisi duduknya saat melihat sang suami datang, menatapnya dengan tak biasa. "Ai, kita pulang, sekarang." Sekuat tenaga Aina mencoba untuk menelan makanannya. Ia gugup, takut dan lagi-lagi tangannya langsung tremor. "Iya, aku ambil tasku sebentar." Aina melangkah melewati Arhan, masuk ke dalam kamar Laras untuk mengambil tas dan ponselnya. "Ras, aku pulang ya. Baju kamu aku kembalikan besok, lusa atau..." "Sudah, santai saja. Ikut pulang suamimu ya." Laras tersenyum sambil mengusap-usap punggung Aina. Ia tak bisa membantu banyak, karena ini sudah menyangkut urusan rumah tangga sahabatnya. Aina memakai masker dan topinya lalu keluar dari rumah mendahului Arhan. Ya, ia tidak ingin satupun orang tahu jika ia datang lagi ke Gang Guci. Arhan pun tak bicara apapun, ia terus berjalan tepat di belakang Aina. Entah apa yang sedang ia pikirkan hingga tatapannya lebih lain dari biasanya. Sesampainya di bahu jalan, Arhan membukakan pintu dan Aina masuk begitu saja, pasrah tanpa bertanya apapun. Sepanjang perjalanan pulang juga Arhan hanya fokus ke jalanan di depannya. Hal tersebut membuat Aina semakin takut. Ia sudah bisa memprediksi malam ini ia akan mendengarkan kata-kata kasar sang suami seperti awal pernikahan mereka. "Mas, tidak bertanya tentang video itu. Tidak mau dengar pembelaanku. Kamu merasa bersalah?" Aina menggeleng. "Tentu saja, tidak." "Ya sudah, diamlah. Bicara di rumah." Aina nampak terheran-heran, tetapi segan untuk bertanya lagi. Sesampainya di rumah, ia turun dari mobil sementara Arhan mengunci pagar depan. Lagi-lagi Aina hanya bisa mengikuti langkah Arhan dari belakang hingga mereka masuk ke dalam rumah. "Aku boleh bicara sekarang?" tanya Aina tiba-tiba. Arhan menoleh, seolah siap untuk mendengarkan. "Aku tidak tahu Mas akan percaya atau tidak tapi, sungguh aku bukan wanita di video itu. Aku tidak pernah menjajakan tubuhku di atas ranjang pria hidung belang, apalagi film esek-esek. Aku bukan wanita seperti itu." Aina tertunduk saat tak bisa menahan air matanya. Ia benar-benar pasrah sekarang, apapun yang akan Arhan katakan kepadanya. Melihat Aina menangis membuat Arhan dengan sigap mengambil tisu dan menyeka air mata istrinya. "Sudah aku bilang aku tidak percaya siapapun, bahkan aku juga tidak percaya dengan video itu." Aina menegapkan kepalanya menatap Arhan. "Maksudnya, aku hanya mempercayai apa yang telah aku buktikan sendiri." Arhan meraih tangan Aina dan menuntunnya masuk ke dalam kamar. Aina mulai dilanda rasa gugup sekaligus panik saat Arhan membuka satu persatu keempat ensing kemejanya. "Jujur aku sangat marah saat melihat video dan foto itu, tapi aku tidak akan lengah begitu saja sebelum membuktikannya sendiri. Siap ataupun tidak, kamu harus melayani aku." "Mas." Aina terus melangkah mundur hingga tubuhnya bertumpu di dinding ruangan. "Kamu benar akan melakukannya, sekarang. Kenapa tidak?" Arhan melemparkan kemejanya ke sembarang arah. "Aku suamimu. Sudah lama aku bersabar, menunggu kamu siap, tapi malam ini aku tidak bisa menundanya, ada sesuatu yang harus aku pastikan." Serur. Dengan satu tarikan tangan, Arhan mengoyak baju kaos yang dipakai Aina. Hingga yang tersisa hanya Pak 4 Ian dan 4 M-nya saja. "Mas aku..." Aina tak dapat melanjutkan ucapannya saat Arhan dengan sigap membungkam bibirnya dengan cifem 4N yang begitu dalam dan haus akan hasar 4T yang mengtigabu. Malam itu, Arhan berhasil mematahkan persepsi semua orang. Aina adalah wanita suci yang mulai malam ini akan terikat lebih dalam dengannya.